Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Nah, jadi sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan presentasi terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Yang berangkat semua. Oke, berangkat semua. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil islamin wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, jadi kita hari ini akan belajar. Nah, sebelum itu, kalian mengerti dua gambar ini merupakan gambar apa? Gambar pertama gambar apa? Kulkas. Kemudian gambar kedua? Nah, menurut kalian dua benda ini merupakan kata asli dari bahasa Indonesia atau bukan? Tidak tahu. Oke, jadi karena hari ini kita akan belajar huruf miring dan kata serapan. Nah, yang pertama, kulkas ini merupakan kata serapan yang aslinya dari bahasa Belanda, kulkas. Kemudian yang kedua, komputer, merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, komputer juga. Nah, langsung saja masuk materi yang pertama. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi kata serapan dan penggunaan huruf miring dengan benar. Masuk ke materi pertama, yaitu kata serapan. Kata serapan merupakan kosakata yang berasal dari bahasa daerah atau bahasa asing yang telah diintegrasikan ke dalam bahasa Indonesia dan diterima pemakaiannya secara umum. Proses ini terjadi untuk memperkaya perbendaharaan kata dan memudahkan komunikasi dalam berbagai konsep baru. Nah, proses terbentuknya kata serapan itu ada proses adopsi, proses adaptasi, penerjemahan, dan kreasi. Proses adopsi itu proses yang diserap persis seperti bahasa aslinya, baik penulisan maupun pelafalannya. Contohnya internet dari bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia juga internet. Begitu juga dengan film dan golf. Kemudian proses adaptasi merupakan proses ejaan atau pelafalan yang disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya akademik, yang aslinya dari bahasa Belanda akademis atau bahasa Inggris akademik. Kemudian apotek dan kamera juga. Selanjutnya ada proses penerjemahan atau penguatan konsep, yaitu menerjemahkan konsep bahasa asing ke dalam padanan bahasa Indonesia. Contohnya unduh yang sudah yang merupakan terjemahan dari download dalam bahasa Inggris, juga unggah dan retikus. Ada yang tahu retikus apa? Jadi retikus itu mouse ya, mouse laptop itu kalau bahasa Indonesianya retikus. Nah, kemudian proses terakhir yaitu proses kreasi atau penciptaan istilah. Jadi bentuknya mendirikan dari bahasa aslinya untuk menyampaikan konsep yang sama. Contohnya daring yang merupakan akronim dalam jaringan yang kita lebih kenal dengan sebutan online. Begitu juga luring yang sering didengar offline. Nah, fungsi utama huruf miring. Fungsi pertama ada untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya gawai, retikus, dan ramusiwi. Nah, kata tersebut mungkin kalau lama beredar, namun dapat dibilang penggunaannya masih jarang. Seperti tadi retikus itu. Kemudian fungsi utama yang kedua untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya stand up comedy, karena bukan dari bahasa Indonesia jadi ditulis miring. Nah, sampai sini apakah ada yang
belum paham? Sudah paham Bu. Oke, karena sudah paham, kita akan berlatih. Jadi ibu akan membagikan LKPD yang nantinya akan kalian kerjakan secara individu. Nah, jadi bentuk LKPD-nya itu ada 2 lembar. Lembar pertama berisi nanti identitas, kemudian ada materi singkat. Nah, nanti di lembar kedua ini ada petunjuk pengerjaan. Kemudian di sini akan disediakan 16 kosakata baru. Nantinya dari 16 kosakata baru ini kalian pilih minimal 7 untuk selanjutnya dibuat teks sebanyak minimal 300 sampai 500 kata. Paham? Oke. Nah, waktu pengerjaannya 15 menit apakah cukup? Cukup Ibu. Oke. Nah, waktunya habis. Apakah ada yang sudah selesai? Saya Bu. Oke, Mbak Nina boleh maju, silakan. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari jawaban kelompok kami. Jadi kan langsung judulnya itu liburan yang menyenangkan. Pada hari Minggu, aku mengikuti lomba fotografi yang diadakan secara daring oleh sekolah. Informasi mengenai lomba tersebut aku peroleh melalui surel yang dikirim oleh panitia. Dalam surel itu juga terdapat ranala untuk mengunggah hasil karya peserta. Aku menggunakan gawai untuk mengambil foto di taman. Kemudian aku juga melakukan swafoto bersama adikku. Beberapa hari kemudian hasil lomba diumumkan melalui laman resmi sekolah. Banyak warganet yang memberikan komentar positif pada karir yang kutulis di bawah foto. Saat pengumuman pemenang dilakukan secara live streaming, aku mengikuti acara tersebut dengan semangat meskipun belum menjadi juara. Aku senang mendapatkan pengalaman baru dan lebih mengenal berbagai kosakata dalam bahasa Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nina. Aplaus untuk Mbak Nina dong. Nah, Mbak Nina karena sudah maju dan menyampaikan di depan, akan mendapatkan nilai plus ya. Terima kasih Bu. Oke, dari jawaban kalian yang telah kalian tadi kerjakan, menurut Ibu itu kalian sudah bisa memahami penggunaan huruf miring dan kata serapan. Nah, jadi karena hari ini kita sudah mempelajari kata serapan, kemudian proses terbentuknya kata serapan dan fungsi utama huruf miring. Minggu depan kita akan belajar menulis email atau surel. Oke, bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau ada yang merasa bosan? Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk belajar terkait materi minggu depan. Minggu depan kita akan belajar apa tadi? Menulis surel. Oke? Nah, sebelum untuk pembelajaran, kita doa penutup terlebih dahulu dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama.